Udah kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Kayaknya terlalu besar. Baik, alhamdulillah teman-teman. Kita kembali lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan daurah fikih puasa Ramadan, dan sekarang adalah pertemuan yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita untuk akhirnya bisa masuk bulan Ramadan dan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semoga amal saleh ini, menuntut ilmu kita di daurah fikih Ramadan ini, semoga dicatat sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan mengamalkan ucapan para ulama, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini ada dua hal. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan ru'yatul hilal, cara melihat hilal. Dan yang kedua, membahas tentang golongan atau orang-orang yang diperbolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Jadi kita membahas tentang seputar ru'yatul hilal dan siapa saja mereka yang diizinkan oleh syariat untuk tidak berpuasa di siang Ramadan dan apa yang harus mereka lakukan. Dari Pak Nunu, ahlan, ini PO yang pertama. Baik. Nanti paling pembagiannya sama Pak Nunu kali yang di sini. Mau sekarang atau gimana? Ya kita bagi yang sekarang ini. Saya sebentar kalau gitu bisa izin Kang Fatah ke rumah nih. Ada berapa yang belum megang kitab? Ada Ustaz Kohar satu, Pak Saiful, Pak Muhlis, sama ada berarti ada empat buku fikih Ramadan gitu. Kita nunggu Kang Fatah aja mungkin. Break dulu sebentar. Oh, maaf. Sambil nunggu Kang Fatah mungkin ada yang mau ditanyakan tentang ini teman-teman, pertanyaan-pertanyaan kemarin. Misalnya tentang tanda balik ya, itu kan jawabannya itu salah karena saya menulis di pernyataan itu tumbuh bulu di tubuh, itu salah.
Juga yang banyak salahnya itu di nomor 11 kalau tidak salah. Tentang syarat sah puasa itu kan niat. Iya itu tidak ikhlas karena Allah. Jadi ya itunya ini menegaskan arti niat. Nah, kemarin sudah kita sampaikan ya bahwasanya niat itu niat beda dengan ikhlas, gitu. Ada niat, ada ikhlas, ada kejujuran. Satu lagi yang di belakang. Ya, Ustaz Pamulis lewat Pamulis. Keluarga. Iya, istri Pak. Berarti teman-teman sudah megang semua ya, lengkap. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut teman-teman. Kita akan bahas tentang ru'yatu al-hilal gitu. Bisa dibuka kitabnya halaman 47. Kurang lebih ada 9 poin yang menjadi pembahasan di bab ahkam hukum-hukum masuknya bulan Ramadan dan ru'yatul hilal. Pembahasan pertama teman-teman halaman 47. Pertanyaan yaitu dengan apa bulan Ramadan itu ditentukan? Gitu ya. Jadi ini pertanyaan, dengan apa sih bulan Ramadan itu ditentukan? Satu Ramadan. Kemudian nanti satu Syawal juga ditentukan dengan apa? Para ulama menyebutkan bulan Ramadan ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, gitu ya. Nanti cara yang kedua akan kita bahas di pembahasan akhir, yaitu metode al-hisab. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Kalau hilal terlihat, maka besok adalah satu Ramadan. Kalau tidak terlihat hilal, maka besok itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Nah, kapan ru'yatul hilal itu dilakukan? Ru'yatul hilal itu dilakukan tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban. Ini kayaknya terlalu itu ya, ngeganggu suara ini, ngeganggu enggak? Enggak terlalu ya, oke itu. Jadi ru'yatul hilal itu dilakukan tanggal 29 Sya'ban. Misalnya nih hari ini tadi tanggal 29 Sya'ban, maka persiapan tuh Pak dari siang. Alat-alat dibawa ke tempat-tempat yang dijadikan atau yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dilaksanakan ru'yatul hilal. Itu dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, nanti asar itu sudah mulai meneropong gitu Pak, dengan alat penglihatan itu. Ada yang ditanya dari para ulama, yaitu Syekh Al-Utsaimin, di zaman Rasul kan melihat hilal itu dengan mata kepala sendiri, tidak dengan alat. Nah, apa hukumnya sekarang melihat hilal dengan alat-alat seperti itu? Apakah sama? Syekh Utsaimin rahimahullah taala menegaskan bahwa hal itu sama, sah gitu. Sehingga seorang melihat dengan mata kepala sendiri ataupun dengan alat teropong itu sah dan sama. Nah, jadi tanggal 29 Sya'ban itu dilihat apakah terlihat hilal atau tidak. Saat menjelang maghrib itu matahari akan tenggelam gitu ya, dilihat di situ. Kalau misalnya terlihat hilal, maka besok itu adalah satu Ramadan. Tapi kalau hilal itu tidak terlihat gitu ya, dari satu negeri ini, seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke itu tidak ada yang melihat hilal, maka artinya besok itu adalah tanggal 30 Sya'ban, digenapkan bulan Sya'bannya menjadi 30. Nanti tanggal 30 itu disebut dengan antara hari syak atau hari ghaim, nanti akan kita bahas. Jadi pertama kita tahu terlebih dahulu bahwa dengan apa bulan Ramadan ditentukan. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Ru'yah itu melihat, hilal itu hilal. Atau dengan dilengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Gambar hilal itu seperti apa sih?
Ada sahabat yang saat itu melihat hilal. Jadi saat itu sahabat sedang berkumpul, Pak, ingin melihat hilal Ramadan. Semua sahabat tidak ada yang melihat hilal, kecuali satu orang sahabat. Saya lupa inikah Anas bin Malik atau siapa, saya lupa sekali. Ada sahabat yang mengklaim saya melihat hilal. Para sahabat saat itu bertanya, mana hilal? Tidak ada. Itu saya melihat hilal. Gak ada hilal. Gak taunya ternyata yang dia lihat itu adalah uban rambutnya. Uban rambutnya yang melintang di depan matanya, Pak. Sehingga dia ngiranya itu hilal. Gak taunya itu uban. Sehingga hilal seperti itu maksudnya, teman-teman. Setipis itu dari jauh. Seperti rambut uban itu hilal. Nah, dalilnya apa? Hadis Bukhari dan hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian karena melihat hilal. Dan aftiru, iftar, berbuka, maksudnya bulan Syawal, lebaran, dan saat ingin menentukan Syawal juga harus dengan ru'yahnya juga. Fa in ghubbiya 'alaikum, jika terjadi mendung, tidak terlihat hilal, gitu ya. Fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jadi berdasarkan hadis ini, dengan apa bulan Ramadan ditentukan? Yang pertama dengan ru'yatul hilal. Kalau tidak terlihat hilal, maka digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pembahasan kedua, apakah ada zikir tertentu, doa, zikir tertentu bagi ia yang melihat hilal? Di sini ditulis oleh penulis bahwa ada sebuah asar, ada riwayat yang diriwayatkan dari sahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah, bahwa Nabi SAW saat melihat hilal, beliau mengucapkan, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami wa rabbi wa rabbukallah. Ini disampaikan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, tapi para ulama hadis mengomentari bahwa hadis ini adalah sanadnya dhaif, gitu. Arti doa ini adalah, ya Allah, datangkanlah hilal untuk kami dengan keberkahan, dengan keimanan, dengan keislaman, gitu ya, dengan keselamatan. Rabbku dan Rabbmu wahai hilal adalah Allah. Halaman 47. Nah, hanya riwayat ini nih yang ada, yang lebih mungkin lebih ringan dari hadis-hadis sebelumnya gitu, atau yang ada yang lainnya gitu. Walaupun demikian, penulis ini sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa penulis memang orang yang menekuni ilmu hadis, sehingga beliau menyantumkan sanad ini sahih atau tidak dari hadis ini, dan beliau mengatakan hadisnya dhaif. Imam Abu Dawud juga mengatakan dalam bab ini, maksudnya doa saat melihat hilal, itu tidak ada hadis Nabi yang sahih, gitu. Juga Imam Al-Uqaili, beliau mengatakan dalam bab doa melihat hilal, hadis-hadisnya adalah dhaif, gitu. Jadi kalau secara riwayat, apakah ada doa yang harus dibaca bagi mereka yang melihat hilal, saat ada proses melihat hilal itu dan hilal terlihat, apakah memang ada doa? Riwayatnya ada gitu. Tapi ternyata para ulama hadis mengatakan bahwa hadis-hadisnya di bab ini adalah lemah, dhaif gitu. Poin berikutnya, butuh berapa orang yang menjadi saksi dalam menentukan hilal Ramadan? Nih, kita mau mengambil berapa saksi nih? Berapa orang nih yang bisa kita ambil kesaksiannya untuk akhirnya ada yang sudah melihat hilal, gitu. Apakah harus 2 orang? Apakah harus 3 orang? Misalkan dari 10 tempat atau dari 20 tempat lokasi untuk ru'yatul hilal, butuh berapa orang nih yang bisa kita ambil
kesaksiannya dalam melihat hilal Ramadan. Ternyata para ulama berbeda pendapat, teman-teman. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Syafi'i. Dan ini juga pendapatnya sahabat Umar dan Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Umar, kemudian ini adalah pendapatnya Abdullah ibnul Mubarak gitu. Mereka berpendapat bahwa jika yang melihat satu orang laki-laki yang adil, maka kesaksiannya itu diterima dan wajib bagi orang-orang untuk mengikuti kesaksiannya tersebut gitu. Jadi ini pendapat pertama nih gitu ya, pendapat jumhur ulama bahwasanya cukup satu orang saja tapi dia orangnya adil. Apa sih pengertian adil? Al-adalah itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Orang yang adil itu orang yang belum pernah gitu teman-teman tertuduh melakukan hal-hal kefasikan atau dosa-dosa besar. Gitu. Orang yang selamat dari tuduhan itu, maka dia disebut dengan orang yang adil. Tapi kalau ada orang yang sudah tertuduh melakukan dosa-dosa besar, perzinahan, mabuk, dan seterusnya, maka dia bukan orang yang adil. Nah, orang yang adil ini adalah orang yang kita kenal dia adalah orang soleh selama ini gitu. Orang soleh saja, kita tahunya dia orang soleh gitu. Nah, untuk menentukan hilal Ramadan kita cukup satu orang saja gitu. Misalnya contohnya di Indonesia nih teman-teman, ada 20 tempat lokasi untuk ru'yatul hilal, 19 lokasi tidak melihat hilal, cuman satu lokasi saja melihat hilal. Nah, menurut jumhur mah itu diterima kesaksiannya walaupun cuma satu dari 20 orang, dari 20 tempat gitu. Ini menurut jumhur. Dalilnya apa? Hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai hadis yang shalih. Di antara hadis yang akhirnya masih dikategorikan dalam hadis yang marfu, diterima gitu. Hadisnya apa? Di sini disebutkan dari Abu Dawud, kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ia berkata, pada saat itu orang-orang sedang melihat hilal. Kemudian aku memberitahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diriku telah melihat hilal. Ini seorang yang datang ke Rasul, teman-teman. Kemudian Rasul berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Gitu. Si aman teman-teman ya? Si aman nih teman-teman. Nah, jadi artinya Rasul menerima satu kesaksian sahabat saja. Saat itu kan orang-orang sedang melihat hilal. Dan yang datang ke Rasul untuk menyampaikan bahwasanya dia telah melihat hilal itu satu orang saja. Dan akhirnya Rasul terima kesaksian itu, langsung setelahnya memerintahkan orang lain untuk berpuasa. Akhirnya para ulama mengatakan dari sini Rasul berarti cuma menerima satu orang doang. Kemudian setelahnya Rasul langsung memerintahkan yang lain untuk ikut berpuasa. Akhirnya ini tanda bahwa cukup satu saja saksi gitu. Ini bagi pendapat jumhur. Tapi lihat pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik dan Imam Dawud Al-Zahiri, mazhab kelima. Mereka mengatakan bahwa harus dua orang yang adil, tidak boleh satu orang. Hadisnya dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, jika dua orang syahid, jika dua orang telah melihat hilal, maka berpuasalah dan berbukalah kalian. Ternyata hadisnya adalah dhaif. Gitu. Imam Malik, Imam Abu Dawud Al-Zahiri harus dua orang nih. Dari 20 tempat, maka harus dua tempat yang memberikan kesaksian. Ini adalah pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Abu Dawud Al-Zahiri, tapi dibangun di atas hadis yang dhaif gitu. Sehingga pendapat yang dipilih ada pendapat jumhur bahwasanya untuk hilal Ramadan mah, menentukan hilal Ramadan mah cukup satu saksi saja. Cukup satu saksi saja. Nah, kalau pembahasan setelahnya teman-teman, halaman 49 ini tentang hilal bulan Syawal, Lebaran. Nah, kalau Lebaran mah butuh berapa saksi nih gitu.
Kalau untuk menentukan Ramadan cukup satu saksi saja. Ini perlu jadi apa ya, pembeda nih. Kalau bulan Syawal mah untuk menentukan Lebaran mah itu harus dua saksi. Nah, lihat ucapan para ulama. Imam Abdul Bar rahimahullah taala ini adalah ulama besar di mazhabnya Imam Malik. Imam Abdul Bar rahimahullah taala. Beliau berkata, sudah menjadi ijma' ulama, kesepakatan Pak, enggak ada yang menyelisihi, bahwa hilal Syawal itu harus disaksikan dengan dua orang yang adil. Kalau untuk menentukan Lebaran harus dua orang nih. Tidak bisa ada satu orang yang datang, saya melihat hilal besok Lebaran, mana saksinya? Kagak ada. Ini 20 tempat, 19 enggak melihat, cuman Anda doang yang melihat. Iya, saya benar melihat, sekalipun dia telah bersumpah, tapi tetap tidak diterima kalau ini untuk menjadi kebijakan negara, pemerintah, negeri. Karena kesepakatan para ulama untuk menentukan hilal Lebaran mah butuh dua saksi. Dalilnya apa? Di sini lihat dari Rib'i bin Khirashi, dari sebagian sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi berkata, pada saat itu kaum muslimin sedang melengkapi puasa Ramadannya 30 hari. Kemudian datanglah dua orang Arab Badui yang mengatakan bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Jadi dua orang Arab Badui ini datang ke Rasul. Dan saat itu Rasul dan kaum muslimin teman-teman sedang menggenapi Sya'ban 30 hari. Jadi ini di siang hari teman-teman. Jadi saat Rasul sebelumnya kemarinnya itu melihat hilal tidak terlihat, maka Rasul besok 30 Sya'ban kan gitu ya. Saat Rasul dan para sahabat kaum muslimin sedang berpuasa, tiba-tiba datang dua Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat hilal kemarin. Apa yang terjadi? Kemudian Rasul SAW memerintahkan orang-orang agar berbuka saat itu juga. Agar berbuka saat itu juga. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud gitu. Nah, di sini lihat Imam Ibnu Rushd. Imam Ibnu Rushd punya buku fikih. Beliau menulis buku fikih ini Bidayatul Mujtahid itu karena beliau itu sebenarnya dekat kepada filosof kayak gitu, kedokteran, tapi bicara juga tentang syariat Islam. Sehingga akhirnya beliau diomongin sama orang-orang, kenapa dia bicara tentang ilmu syariat Islam? Apakah dia punya ilmu tentang syariat Islam? Akhirnya menulis buku Bidayatul Mujtahid tentang fikih. Itu langkah awal seorang mujtahid, dan itu adalah buku yang belum pernah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Keunggulan bukunya Imam Ibnu Rushd itu membahas tentang ini hadisnya satu, tapi kok para ulama berbeda pendapat ya. Nah, beliau sebutkan tuh, adapun mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan hadis ini adalah ini, hukumnya adalah ini karena mereka memandangnya ini dan itu. Adapun Imam Ahmad, adapun Imam Abu Hanifah, fatwanya seperti ini karena dia memandang hadis ini dengan begini dan begitu. Subhanallah, itu buku yang sangat luar biasa. Nah, beliau berkata, kenapa sih hilal Ramadan itu butuh satu saja, tapi saat menentukan hilal Lebaran Syawal itu butuh dua orang, padahal hilal sama. Ini untuk Ramadan, ini untuk Syawal. Kenapa dibedakan oleh para ulama? Untuk Ramadan berbeda pendapat. Ada yang satu, ada yang dua, dan yang kuat adalah satu orang saja saksi untuk Ramadan. Tapi untuk Syawal sepakat nggak ada yang berbeda, butuh dua orang gitu. Nah, Imam Ibnu Rushd berkata, karena begini teman-teman, butuh satu saksi untuk Ramadan, sebabnya adalah karena Ramadan itu puasa beban. Satu saja sudah cukup, karena besoknya akan puasa nih. Tapi kalau Lebaran besoknya berbuka Pak. Kalau kita terima dari satu orang saja, nanti dia sumpahnya palsu tanpa ada saksi. Mereka bersumpah melihat hilal, nggak taunya mereka hanya ingin cepat berbuka, cepat Lebaran saja. Sehingga akhirnya butuh dua orang saksi. Dapat poinnya apa ya? Karena kalau Ramadan itu butuh satu saja, karena besoknya itu beban berat puasa Ramadan. Tapi kalau Syawal butuh dua orang, karena besoknya itu makan dan minum.
Jadi butuh 2 orang nih gitu. Gitu teman-teman, Imam Ibn Rushd mengatakan demikian. Baik, pembahasan berikutnya, apa hukumnya berpuasa di hari Al-Ghaim? Hari Al-Ghaim itu tadi sudah kita sebutkan. Tanggal 30 Sya'ban. Ghaim itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban itu namanya bisa 2 teman-teman. Yang pertama Yaumus Syak, hari syak, hari keraguan. Syak itu keraguan. Atau Yaumul Ghaim, Ghaim halaman 50. Yaumul Ghaim, Ghaim itu karena mendung. Tanggal 30 Sya'ban itu antara dia disebut dengan hari syak, hari keraguan, atau hari Al-Ghaim, mendung. Maksudnya apa? Disebut dengan hari syak itu karena tanggal 29-nya hilal tidak terlihat padahal cuaca cerah. Cuaca cerah nih, tapi hilal kok tidak terlihat. Maka tanggal 30 Sya'ban, besok itu adalah tanggal 30 Sya'ban, dan hari itu disebut dengan hari syak, hari keraguan. Hari keraguan. Adapun hari Al-Ghaim sama 30 Sya'ban. Tapi sebabnya yang berbeda. Sebabnya adalah saat tanggal 29 Sya'ban, saat melihat hilal 29 Sya'ban itu, ini cuaca mendung. Cuaca mendung sehingga hilal tidak terlihat. Akhirnya mau nggak mau saat hilal tidak terlihat, dari 20 tempat yang ada mendung semua tidak terlihat. Mau nggak mau besok adalah 30 Sya'ban, dan tanggal 30 Sya'ban itu disebutnya hari apa teman-teman? Hari Al-Ghaim. Kenapa? Karena hilal tidak terlihat karena mendung. Kalau Yaumus Syak, hari keraguan. Kenapa? Hilal tidak terlihat padahal cuaca cerah. Apa hukum berpuasa di hari itu? Nah, para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh. Tapi kita lihat misalnya ada pendapat ternyata di sini. Pendapat pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, jumhur ulama, mereka berpendapat tidak bolehnya berpuasa di hari Al-Ghaim ini, di hari syak, di hari Al-Ghaim. Tidak boleh. Dalilnya adalah hadis Bukhari dan hadis Muslim. Tadi ya, jika mendung bagi kalian, maka sempurnakanlah hari Sya'ban itu menjadi 30 hari. Artinya tidak boleh berpuasa, untuk dibedakan antara Ramadan dengan bulan Sya'ban. Ditambah lagi ada sebagian riwayat bahwa di tanggal 16 Sya'ban sampai akhir itu tidak boleh berpuasa. Ada riwayat menyebutkan bahwa setelah tanggal 16 ke atas itu Sya'ban itu tidak boleh berpuasa, kecuali ia yang memiliki kebiasaan berpuasa Senin Kamis, puasa Daud, atau qada Ramadan yang belum selesai. Gitu teman-teman. Dan ada pendapat yang lain, pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah mengatakan bolehnya berpuasa di hari itu. Pendapat yang ketiga, ini pendapat Imam Ahmad, bahwa orang-orang mengikuti imam. Kalau imam berpuasa, silakan puasa. Kalau pemimpin tidak berpuasa, maka tidak perlu berpuasa. Tapi yang diambil adalah pendapat jumhur. Ini kita ambil saja langsung pendapat jumhur, bahwasanya hari Ghaim, hari syak itu tidak boleh berpuasa. Karena untuk membedakan nih antara Ramadankah atau Sya'bankah. Pembahasan berikutnya, barang siapa yang melihat hilal sendirian dan orang-orang tidak mengamalkannya, apakah ia wajib berpuasa? Itu kisah yang tadi itu teman-teman. Ini 20 tempat, 19 tempat enggak melihat, atau bahkan 20-20-nya tidak melihat. Tapi ada satu orang yang melihat hilal, dan dia tidak ikut bersama orang-orang yang melihat di tempat-tempat hilal itu. Intinya ada satu orang yang melihat hilal, tapi orang-orang yang lain tidak melihat hilal. Sehingga ditetapkan oleh negara bahwasanya besok itu tidak terlihat hilal, sehingga masih tanggal 30 Sya'ban. Tapi ini ada satu orang yang melihat hilal. Dia bukan orang atau petugas yang diminta untuk melihat hilal. Dia bukan petugas, orang biasa, Pak. Nah, apa yang harus dia lakukan saat dia melihat hilal gitu? Maka pendapat yang pertama, Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwa ia wajib berpuasa dan berbuka dalam keadaan sembunyi.
Kalau pendapat Imam Syafi'i, dia tetap wajib berpuasa karena dia udah melihat hilal, walaupun dia bukan petugas ru'yatul hilal, gitu ya. Para petugas ru'yatul hilal tidak melihat hilal, tapi ini orang ketika sedang safar di perjalanan dia melihat hilal, kan tidak menutup kemungkinan. Karena tadi kisah yang tadi teman-teman, saat Rasul dan para sahabat tidak melihat hilal dan akhirnya besoknya 30 Sya'ban, tiba-tiba 2 Arab Baduy datang, kan gitu teman-teman ya. Akhirnya diambil kesaksiannya oleh Rasul. Sehingga menurut Imam Syafi'i yang seperti itu dia wajib berpuasa sendiri, dan dia pun wajib berbuka nanti di hari itu secara diam-diam. Gitu. Nah, adapun pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, dan salah satu riwayat Imam Ahmad, bahwa jika ia melihat hilal Ramadan sendirian maka harus berpuasa. Tapi jika lihat hilal Syawal sendirian maka ia tidak berpuasa. Gitu teman-teman. Tapi akhirnya kita langsung saja mengambil pendapat yang pertama. Kita langsung saja mengambil pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Syafi'i, bahwa dia wajib berpuasa dalam keadaan sembunyi. Karena dalil-dalilnya lebih umum dalam surat Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal wajib baginya berpuasa. Kemudian hadis Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Maksudnya berbuka itu apa? Syawal. Nanti kalau ada pertanyaan, hadis ini apa dimaksud? Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Kalau kita pahami berbuka melihat hilal nggak kelihatan, akhirnya kita nggak buka puasa, itu gimana? Ternyata yang dimaksud itu adalah menentukan Syawal, Lebaran, gitu teman-teman. Pembahasan berikutnya, pembahasan sebelum terakhir ini tentang perbedaan tempat ru'yatul hilal. Ini yang penting banget nih teman-teman. Singkatnya begini teman-teman. Apakah jika di Saudi terlihat, di Indonesia nih, Indonesia kan lebih dahulu ru'yatul hilalnya daripada Saudi. Jika di Indonesia telah ditentukan sama pemerintah, sebagian tempat sudah melihat hilal, akhirnya ditentukan puasa besok itu, karena sudah melihat hilal. Dari 20 tempat ada 1 tempat saja melihat hilal, akhirnya ditetapkan sama pemerintah besok puasa Ramadan. Setelah itu kan Saudi itu tidak melihat hilal. Apakah mereka mencukupkan ru'yah hilal di Indonesia, atau justru setiap negeri itu, setiap negara itu memiliki tempat ru'yatul hilalnya sendiri? Misalnya hilal terlihat di Mesir, di Indonesia tidak terlihat. Apakah langsung akhirnya di Mesir sudah terlihat, kita ambil ru'yatul hilalnya sehingga semua negeri-negeri Islam puasa? Siapa saja dari negeri-negeri Islam yang telah melihat hilal, apakah langsung kita ambil untuk semua negeri-negeri Islam, atau justru setiap negeri Islam itu memiliki ru'yatul hilalnya sendiri sehingga tidak perlu mengikuti ru'yatul hilalnya negara-negara lain? Nah gitu. Nah, lihat pendapat yang pertama, ini adalah pendapat jumhur ulama yang 4. Ini mayoritas ya. Jadi mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa jika sudah terlihat dimanapun di suatu negara, maka semuanya itu wajib untuk mengambil ru'yatul hilalnya. Nah, dimanapun itu terjadi. Ini pendapat jumhur loh teman-teman. Jadi kalau misalnya di mana ini, di Sudan terlihat hilal, semua negeri Islam ngambil ru'yatul hilalnya. Dan ternyata ini adalah pendapatnya siapa? Jumhur ulama yang 4. Hadisnya sama seperti yang tadi, seperti orang sendirian melihat hilal tadi. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik. Pendapat Imam Malik, beliau mengatakan setiap negara itu, setiap negeri memiliki ru'yatul hilalnya masing-masing. Gitu. Di Indonesia ada hilal, maka di Saudi nggak perlu melihat hilalnya Indonesia. Saat Indonesia ru'yatul hilal tidak terlihat, kemudian pengumuman jam 10 malam, jam 11 malam Saudi terlihat hilal, Indonesia nggak perlu mengikuti hilal
Saudi. Gitu. Ini pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Malik. Nah, dalilnya juga kuat teman-teman. Kalau jumhur mengambil dalil umum, surat Al-Baqarah tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja di antara kalian yang melihat hilal wajib berpuasa. Kemudian sabda Rasul, puasalah kalian semua karena melihat hilal. Dan berbukalah kalian semua Syawal karena melihat hilal. Dan tidak dipisahkan antara Rasul. Masing-masing negeri punya hilalnya ya. Tidak ada kalimat itu. Akhirnya pendapat jumhur mengambil umumnya dalil tentang hilal. Adapun pendapatnya Imam Malik, beliau mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada sahabat namanya Quraib dengan sahabat mulia yaitu Abdullah bin Abbas. Quraib ini Pak diutus oleh Ummu Al-Fadl bintu Al-Harith untuk pergi ke negeri Syam. Pergi ke negeri Syam. Sedangkan Abdullah bin Abbas itu di kota, Abdullah bin Abbas itu di Mekah atau di Madinah? Hah? Abdullah bin Abbas faqadimtul Madinah. Oh, ini kisahnya di Madinah. Di Madinah Abdullah bin Abbas di Madinah. Singkat cerita, Quraib itu melihat hilal malam Jumat, Lailatul Jumu'ah. Sedangkan saat Quraib dari Syam ke Madinah, saat sampai di Madinah bertemu dengan Abdullah bin Abbas, ditanya tentang hilal. Kapan kalian melihat hilal? Kata Quraib, kami melihatnya malam Jumat. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, kami melihatnya malam Sabtu. Jadi beda tuh. Di Syam itu malam Jumat hilalnya. Di kota Nabi malam setelahnya baru terlihat hilal di kota Nabi di Madinah. Kemudian kata Quraib, tidakkah engkau mengikuti ru'yat hilalnya negeri Syam? Kata Abdullah bin Abbas, la, bukan seperti itu Rasul mengajarkan kami. Jadi artinya pendapat yang kedua juga kuat teman-teman. Hadisnya jelas, riwayat Muslim. Dan yang mengucapkan adalah Abdullah bin Abbas. Saat Quraib bilang, wahai penduduk Madinah, Abdullah bin Abbas, tidakkah engkau mencukupi ru'yat hilalnya Muawiyah di negeri Syam? Hilal terlihat di sana. Ditambah kesaksiannya, Abdullah bin Abbas bertanya, apakah anda melihatnya wahai Quraib? Quraib mengatakan, ya, aku sendiri juga melihatnya. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, kami enggak mengikuti. Kami hilalnya malam Sabtunya. Kemudian kata Quraib, tidakkah engkau mengikuti ru'yah hilal kami? Kata Abdullah bin Abbas, la, enggak seperti itu. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Nah, jadi artinya dua-duanya pendapatnya kuat, teman-teman. Tinggal akhirnya kita mengikuti pemerintah saja. Pemerintahan kita ini mengambil pendapat yang mana? Karena dua-duanya sah. Dua-duanya sah dan dalilnya dua-duanya adalah kuat gitu. Walaupun penulis sendiri, kalau penulis lebih memilih pendapat jumhur. Dimanapun hilal telah terlihat di negeri-negeri muslim, maka itu wajib negeri-negeri muslim lainnya untuk mengikuti hilal tersebut gitu. Ini pendapatnya penulis ya. Walaupun nanti dialognya begini lagi. Kenapa disamakan? Bukankah waktu sholat pun berbeda-beda? Subuh di sana jam sekian, subuh di sini jam sekian. Waktu itu pernah kita kisahkan di Mesir itu bulan puasa subuhnya itu kalau tidak salah azan tuh jam 3:10. Sedangkan di Indonesia coba berapa? Jam 4:30 gitu. Jadi adanya perbedaan waktu. Sehingga bisa jadi telat atau cepatnya hilal itu ya akhirnya itu menjadi hikmah. Di sana lebih puasa lebih awal, di sini kedua dan seterusnya. Nah, pembahasan berikutnya adalah bolehkah menggunakan metode hisab? Gitu. Bolehkah menggunakan metode hisab dalam menentukan hilal Ramadan? Gitu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengambil metode hisab, menghitung-hitungan dalam menentukan hilal Ramadan dan selain bulan Ramadan, gitu, hukumnya tidak boleh karena adanya dalil dan kesepakatan dari ulama. Kalau dalilnya jelas surat Al-Baqarah, siapa di antara kalian yang melihat bulan. Tapi ini pembahasan pertama nih Pak ya.
Barang siapa yang melihat bulan, maka barulah berpuasa. Kemudian hadis yang sebelumnya, sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Puasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah kalian karena melihat hilal, gitu loh. Nah, kemudian kalau tidak terlihat hilal, solusi dari Rasul adalah genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Sehingga menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa metode hisab itu tidak boleh. Karena sudah ada ijma kesepakatan para ulama terdahulu. Bahwasanya hilal Ramadan hanya ditentukan antara ru'yatul hilal atau dengan digenapkan menjadi 30 Sya'ban. Akan tapi misalnya di sini nih ada ucapan Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Nabi SAW tidak menyuruh kita untuk bertanya kepada ahli hisab ketika bulan tidak terlihat. Ini dukungan saja, jadi bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja yang mengucapkan ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juga mendukung ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu. Saat hilal tidak terlihat, Rasul tidak meminta sahabat untuk bertanya kepada ahli hisab. Tapi yang dilakukan oleh Rasul apa? Genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah ini hati-hati nih, bisa jadi muncul di pertanyaan gitu. Adapun ulama yang berpendapat boleh gitu menggunakan hisab, ternyata ada juga teman-teman, yaitu Imam Al-Mawardi gitu ya, Imam Al-Mawardi, dan beliau berdalil dengan surat An-Nahl ayat 17, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang, dengan tanda-tanda gitu ya, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk gitu, petunjuk arah dan seterusnya. Sehingga dari ayat ini Imam Al-Mawardi dari ulama mazhab Syafi'i membolehkan metode hisab untuk menentukan hilal. Dalilnya adalah ini dengan perbintangan orang-orang bisa mendapatkan petunjuk. Ada ilmu hisab juga, artinya bisa memberikan petunjuk pada kaum muslimin gitu. Pendapat yang dipilih adalah pendapatnya jumhur ulama, pendapat yang pertama. Dan Imam An-Nawawi pun, Imam Nawawi mazhab Syafi'i menolak pendapat yang membolehkan hisab dengan dasar hadis-hadis yang telah disebutkan di atas. Gitu teman-teman. Tapi ala kulli hal ini hanya pembahasan ulama saja. Ala kulli hal pembahasan ulama saja. Baik yang menentukan dengan hisab pun, dalam dialog-dialognya pun metode dasarnya sebenarnya adalah ru'yatu al-hilal gitu teman-teman. Poin ke-9, poin terakhir dalam ru'yatul hilal teman-teman. Jika terlihat hilal di siang hari, apa yang harus dilakukan? Gitu. Lihat di sini, jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa jika hal itu terjadi, maka itu hukumnya untuk esok hari dan bukan pada saat itu. Gitu ya. Misalnya nih, kita tidak terlihat hilal tanggal 29, tadi ini sore misalnya 29 Sya'ban, tidak terlihat hilal, otomatis besok tanggal berapa Pak? 30 Sya'ban, masuk tanggal 30 Sya'ban. Tiba-tiba tanggal 30 Sya'ban di siang hari itu terlihat hilal. Ada hilal ini terlihat. Apa yang harus kita lakukan ini? Ini satu Ramadan atau masih 30 Sya'ban gitu ya? Ini Ramadan, satu Ramadan apa 30 Sya'ban? Ini hilal. Hilal terlihat ba'da zuhur. Atau hilal sudah terlihat saat asar, sebelum maghrib. Gitu. Nah jumhur ulama mengatakan bahwa jika hilal terlihat di siang hari, gitu ya, tanggal 30 Sya'ban itu, maka itu hilal untuk hari esok, gitu, bukan pada saat itu. Adapun kisah Nabi yang tadi itu teman-teman, yang tiba-tiba datang 2 orang Arab Badui, itu mah karena mereka sebelumnya telah melihat hilal. Gitu. Rasul tidak melihat hilal, tapi ada 2 Arab Badui yang melihat hilal di waktu yang sama bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu teman.
Tapi alhamdulillah kita selesai dari tentang hilal. Pembahasan terakhir adalah orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka puasa di siang Ramadan, mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Siapa saja? Ini kita singkat saja karena berhubung sudah jam segini. Yang pertama adalah dia yang sakit. Orang yang sakit, ia boleh untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, ini bisa diingat nih Pak. Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit, maridon itu sakit. Aw 'ala safar atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa di siang Ramadan dan menggantinya di hari-hari lain. Tapi pertanyaannya, sakit yang seperti apa yang akhirnya diperbolehkan untuk tidak puasa di siang Ramadan? Misalnya contoh, lihat di sini halaman 57 yang pendapat yang ketiga itu. Imam Abu Hanifah berkata, sakit yang boleh atau dapat uzur untuk tidak berpuasa siang Ramadan adalah sakit yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Kalau sakitnya itu membuat dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka sakit yang seperti itulah yang dimaksud dalam ayat. Tapi ini pendapatnya siapa Pak? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Adapun yang kedua nih Pak, pendapatnya Imam Bukhari dan pendapatnya Imam Atha. Kalau Imam Bukhari dan Imam Atha, luka apa saja, sakit apa saja selama itu disebut dengan sakit. Baik itu karena keiris pisau saja teman-teman, sekalipun jari itu teriris dengan pisau, kemudian akhirnya disebut sebagai sakit gitu, maka itu sudah langsung diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Tapi pendapat ini tentu ada juga yang mendukungnya, yaitu Imam Abu Dawud Al-Zahiri teman-teman. Bahkan Imam Abu Dawud Al-Zahiri mazhab kelima orang sakit itu bahkan tidak boleh sama sekali untuk berpuasa. Sakit apapun tidak boleh berpuasa. Tapi akhirnya kita ambil pendapat jumhur. Akhirnya kita mengambil pendapat jumhur. Apa itu pendapat jumhur? Jumhur ulama mengatakan sakit yang seperti apa? Kalau dia berpuasa, sembuhnya menjadi lambat. Nah, ini perlu diperhatikan itu. Kalau sembuhnya menjadi lambat, gitu ya. Kemudian kalau dia berpuasa justru malah menambah sakit, gitu ya. Maka inilah sakit yang akhirnya diizinkan untuk tidak berpuasa di Ramadan. Kalau dia puasa bertambah sakitnya lagi tuh. Atau kalau dia berpuasa membuat lambat persembuhannya gitu, kesembuhannya, membuat lambat kesembuhannya. Atau yang ketiga, sudah diwasiatkan oleh dokter yang amanah. Sudah diwasiatkan oleh dokter yang amanah bahwasanya bapak atau ibu tidak boleh puasa. Ini sakitnya bisa bahaya untuk kesehatan. Nah, 3 sifat ini nih teman-teman, perhatikan. 3 sifat, kalau puasa ini menambah sakit, kemudian atau misalnya seperti apa sih puasa yang bisa menambah sakit? Orang yang punya penyakit lambung, udah kronis dan seterusnya, atau penyakit lambung yang cukup berat lah. Kalau dia puasa otomatis bahaya nih gitu. Tidak minum obat dan seterusnya, bakal menambah sakit. Atau yang kedua, bakal melambatkan kesembuhannya. Yang ketiga, dapat wasiat dari dokter yang amanah. Maka itu yang dimaksud dengan sakitnya gitu. Jadi kita ingat saja pendapatnya Imam Abu Hanifah, selama dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka sakit yang seperti itulah yang boleh tidak berpuasa di siang Ramadan. Kalau jumhur 3 sifat tadi.
Ini untuk menunjukkan apa teman-teman? Hati-hati. Jangan sampai kita tidak puasa di siang Ramadan cuman karena alasan sedikit. Kemarin sudah kita bahas tentang bahayanya orang berbuka puasa tanpa dapat uzur, tidak ada uzur syar'inya. Itu kan bahayanya sangat luar biasa gitu. Baik. Kita bahas pertanyaan berikutnya adalah puasanya orang yang sedang safar. Nah, jadi orang yang sedang sakit itu boleh tidak berpuasa siang Ramadan. Sakit yang seperti apa? Itu sudah kita bahas. Sekarang safar, teman-teman. Safar yang seperti apa? Dia akhirnya mendapatkan uzur untuk boleh tidak puasa di siang Ramadan. Para ulama berbeda pendapat. Lihat di sini teman-teman. Ada misalnya pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat safarnya itu adalah perjalanan 3 hari. Kalau dari rumah ke lokasi itu 3 hari, maka itulah safar yang dimaksud oleh ayat. Artinya teman-teman, safar boleh tidak berpuasa di siang Ramadan, berbuka nggak apa-apa, ganti nanti qadha. Tapi safar seperti apa? Kalau dari rumahmu ke lokasi itu jaraknya 3 hari, jarak tempuhnya itu 3 hari. Itulah yang disebut dengan safar, kata Imam Abu Hanifah. Kalau pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad, jumhur mengatakan bahwa safar yang jarak tempuhnya 76,8 km. 76,8 km. Ini disebutkan dalam kitab Muwatta, disebutkan dalam kitab Majmu'. Muwatta itu Imam Malik, Majmu' itu mazhab Imam Syafi'i, Mughni, kitab Al-Mughni itu mazhab Imam Ahmad. Jadi kalau jumhur, safar yang seperti apa nih yang boleh kita berbuka puasa di siang Ramadan? Itu safar yang jarak tempuhnya adalah 76,8 km. Tapi hadisnya adalah hadis dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan hadisnya adalah dhaif, diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dan hadisnya adalah dhaif gitu. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ibnu Hazm, mazhab kelima, Abu Dawud Az-Zahiri. Kemudian pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Qayyim. Mereka berpendapat, pendapat yang ketiga ini, mereka berpendapat bahwa safar yang seperti apa? Yaitu kalau perjalanan ini masyarakat setempat menyebutnya safar, ya sudah, itu masuk dalam kaidah. Mau jaraknya cuma 5 km, mau jaraknya itu cuma 11 km, mau jaraknya itu kurang dari sehari dan seterusnya, selama perjalanan itu disebut oleh masyarakat sebagai safar, maka sudah boleh untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Jadi ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qudamah, dan dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim. Dalilnya apa teman-teman? Hadis Muslim. Hadisnya kuat juga, hadis riwayat Muslim. Bahwasanya disebutkan Nabi SAW pernah pergi safar, jaraknya itu cuma 3 mil. Kemudian Rasul SAW melakukan qasar salat. Dan kita tahu qasar salat itu kan untuk siapa? Untuk musafir. Maka 3 mil saja berarti sudah disebut musafir karena Rasul mengambil qasar salat. Nah, sehingga pendapat yang ketiga ini yang dipilih oleh penulis. Selama perjalanan ini masyarakat atau kita, wah ini kayaknya safar nih. Misalnya contoh nih teman-teman, kita kalau ke Pelabuhan Ratu disebut safar atau tidak? Disebut safar menurut pendapat yang ketiga karena Rasul cuma safar 3 mil saja. 3 mil itu berarti 4,8 kilometer. Itu saja sudah dianggap safar oleh Rasul. Apa dalilnya? Cuma 5 kilometer sudah dianggap safar oleh Rasul. Rasul sholatnya dengan qasar. Kan qasar sholat itu kan hanya diizinkan oleh mereka yang safar, gitu teman-teman. Jadi mangga
Ada yang mau ngambil pendapat Imam Abu Hanifah, silahkan. Safar itu kalau jaraknya tiga hari. Atau yang mau ngambil pendapat jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, silahkan juga. Bahwasanya safar itu jaraknya 76,8 km. Bagi yang ingin mendapat pendapat Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qayyim, maka ahlan wa sahlan juga gitu teman-teman. Misalnya contoh saat kita ke pelabuhan, sebagian mau ngambil pendapatnya jumhur. Ini bukan safar. Saya karena mengambil pendapat jumhur, silahkan. Kalau saya menganggapnya safar, karena saya mengambil pendapat yang ketiga gitu. Ngerti teman-teman? Ada lagi yang mengatakan, nah ini enggak safar. Saya karena mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah, safar itu 3 hari. Nah, silahkan. Jadi nanti ada yang qashar salat, ada yang tidak qashar salat, ada yang jamak salat, ada yang tidak jamak salat. Tidak masalah. Gitu paham ya teman-teman ya? Poin yang ketiga, puasa ibu yang sedang hamil dan menyusui. Puasa ibu yang sedang hamil dan menyusui. Para ulama sepakat mereka ini dapat uzur untuk tidak berpuasa di siang Ramadan jika memiliki kekhawatiran, rasa khawatir untuk kesehatan janinnya, bayinya atau dirinya gitu. Nah, tapi di sini perlu dibedakan. Perhatikan ini perbedaannya. Tolong diperhatikan nih teman-teman. Yang pertama gini. Jika wanita hamil atau menyusui, ia khawatir akan diri mereka kalau berpuasa akan sakit nih. Jadi dia khawatir, yang dia khawatirkan cuma dirinya saja. Ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui, saat dia ingin puasa, saya khawatir diri saya menjadi sakit nih. Dia khawatirnya kepada dirinya saja. Maka gantinya apa? Gantinya adalah Imam Nawawi berkata, jika khawatir akan dirinya, wajib maka baginya hanya qadha saja. Gitu. Tidak dengan kafarah, tidak dengan fidyah maksudnya. Jadi tolong bedakan antara ibu hamil, ibu menyusui. Ada dua. Dia takut kesehatan dirinya. Orang yang kedua adalah dia takut akan kesehatan janinnya atau bayinya. Kalau yang takut akan kesehatan dirinya, maka si ibu itu mengqadha saja. Tidak dengan fidyah. Dia boleh nih, saya kayaknya nggak kuat, takut diri saya jadi sakit. Akhirnya dia tidak puasa siang Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Gantinya mengqadha saja tanpa bayar fidyah. Tapi kalau yang kedua, ibu ini kalau berpuasa khawatir yang sakit itu adalah janinnya atau anak yang sedang ia berikan ASI. Jadi khawatirnya bukan dirinya, tapi adalah bayinya atau janinnya. Khawatirnya ke situ tuh. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan dia mengqadha saja tanpa fidyah. Dia mengqadha saja tanpa fidyah. Kalau pendapat yang kedua, pendapat Abdullah bin Abbas, pendapat sahabat mulia Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berpendapat membayar fidyah saja tanpa qadha. Gitu ya? Kalau pendapat yang kedua nih, fidyah saja tanpa qadha. Hadisnya juga sahih. Dan Imam Abu Hanifah pun di sini disebutkan berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, tapi diperselisihkan oleh ulama sanad dan matannya. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah yang pertama tadi. Kalau pendapat yang kedua ini Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, dalilnya adalah ayat. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis yang sanadnya sahih, bahwasanya ibu yang sedang hamil dan menyusui boleh berbuka dan hanya membayar fidyah saja. Al-hamil wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata makana kulli yaumin miskinan. Itu hadisnya tidak saya tulis tapi saya catat di sini, diriwayatkan oleh Imam Tabari dengan isnad dengan sanad yang sahih.
Adapun pendapat yang ketiga, pendapat jumhur ulama nih teman-teman. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berpendapat qadha juga iya, fidyah juga iya. Gitu. Double kalau jumhur ulama. Jumhur ulama menggabungkan antara hadisnya Imam Abu Hanifah dengan ayat yang ada di pendapat yang kedua tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi kita ringkas, ibu yang hamil dan menyusui itu ada dua. Yang pertama takut kalau tentang kesehatan dirinya. Yang kedua takut tentang kesehatan janin atau anaknya. Kalau golongan yang pertama, dia hanya menggantinya dengan qadha saja. Kalau dia takut, saya puasa lagi hamil misalnya atau lagi menyusui, saya kalau puasa takut sayanya jadi kenapa-napa nih. Oh kalau begitu ibu qadha saja. Tidak fidyah, tapi qadha. Tapi kalau ibu yang kedua, saya kalau puasa takut nih janin saya kenapa-napa. Takut nih bayi saya jadi sakit. Oh kalau begitu, kalau yang ibu khawatirkan adalah anak, maka ada tiga pendapat. Imam Abu Hanifah qadha. Kalau sahabat, dua sahabat ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, fidyah saja. Kalau pendapat jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, qadha juga iya, fidyah juga iya. Dan yang diambil dan yang rajih adalah bahwa wanita hamil atau menyusui berbuka puasa baik khawatir akan dirinya atau akan janin dan anaknya, maka mereka sama seperti orang yang sakit yang hanya menggantinya dengan mengqadha saja tanpa memberi makan fakir miskin. Yang dipilih oleh penulis justru adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat Imam Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu berdasarkan hadis yang sahih juga. Jadi nanti silakan kalau menurut penulis mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Bagi kita ingin mengambil pendapat dua sahabat itu silahkan. Ada yang mau mengambil pendapat jumhur juga silahkan. Kemudian poin yang keempat, puasa bagi orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua gitu, udah lanjut usia, mungkin usianya 80 tahun ke atas dan tidak kuat berpuasa. Juga orang sakit yang tidak bisa sembuh. Jadi ini ada dua orang nih. Orang yang sudah tua tidak mampu berpuasa. Karena ada orang yang tua tapi masih mampu berpuasa. Kalau 5 orang yang sudah tua, sudah lanjut usia dan tidak lagi mampu berpuasa, dia harus menggantinya dengan apa? Apakah wajib berpuasa atau boleh tidak berpuasa? Kalau boleh tidak berpuasa, menggantinya dengan apa? Menggantinya kan antara dua saja, qadha atau fidyah, atau dua-duanya qadha dan fidyah. Juga orang sakit yang entah ini sembuhnya gimana, gitu. Nah, bagaimana dengan orang seperti ini? Gitu. Ringkasnya, bahwa mereka boleh tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Ini ringkasannya teman-teman. Kalau orang yang sudah tua, kemudian tidak mampu berpuasa, masa mau kita suruh qadha? Kan gitu tuh. Kan dia udah tidak mampu berpuasa. Sehingga ringkasnya ya sudah, akhirnya ringkasnya walaupun para ulama punya pendapat, akhirnya ringkasnya adalah bayar fidyah saja. Tapi nanti ada pembahasannya. Kalau fidyah juga sampai tidak mampu. Di sini disebutkan kalaupun tidak mampu pendapat Imam Malik, maka tidak wajib bayar fidyah. Kata Imam Malik, kalau qadha saya sudah tidak bisa, maka fidyah. Kalau fidyah tidak bisa juga, kata Imam Malik ya sudah nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi makan saja dan minum, tapi ngumpet gitu. Jangan terang-terangan, saya mah boleh sih sudah tua gitu kan. Nah akhirnya itu pendapat. Karena Imam Malik, Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi SAW yang di akhir-akhir usianya tidak mampu puasa Ramadan. Tapi beliau memiliki harta yang banyak, sehingga setiap hari itu fidyah bulan Ramadan, fidyah lagi, nggak mampu berpuasa karena usianya mencapai 100 tahun. Anas bin Malik karena doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan terakhir, alhamdulillah jam 9 lewat 11 menit. Pembahasan terakhir adalah orang yang bekerja dengan pekerjaan berat. Orang yang bekerja dengan pekerjaan berat. Apakah dia termasuk golongan yang diizinkan untuk tidak berpuasa di siang Ramadan? Atau wajib puasa Ramadan? Ini disebutkan dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz
Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa orang yang bekerja dengan pekerjaan berat, hukum asalnya dia tidak digolongkan ke golongan yang boleh tidak berpuasa di siang Ramadan. Enggak digolongkan. Sehingga mereka itu harus di malam itu harus niat dulu besok mau puasa. Sahur dulu. Kemudian mengawali harinya itu dengan puasa terlebih dahulu. Nanti kan mulai kerjanya jam 7 tuh. Kerja dulu sampai akhirnya pekerjaannya semakin berat, siang semakin panas, saat itu dia tidak mampu untuk melanjutkan puasa. Maka boleh baginya untuk tidak berpuasa saat itu. Dan digolongkan ke golongan mana teman-teman? Golongan orang yang sakit. Karena kan ayat mau membahasnya cuma 2. Jika kalian sakit atau safar, boleh tidak puasa siang Ramadan. Cuma 2 teman-teman. Nah maka ibu menyusui tadi juga, ibu yang sedang hamil juga digolongkan ke dalam golongan orang yang sakit. Nah kalau pekerja berat digolongkan safar, ini digolongkan orang sakit belum, masih sehat dia, sakit apa kan? Sholat masih bisa berdiri, gitu ya. Akhirnya para ulama menyebutkan malamnya dia harus niat dulu besok berpuasa. Kemudian dia sahur, kemudian mengawali harinya dengan puasa. Nanti saat dia jam 1, jam 11 sudah tidak kuat, akhirnya dia berbuka puasa saat itu digolongkan ke dalam golongan orang yang sakit, tidak mampu karena udah perih dia tahan. Saya udah nggak mampu nih, perut sakit. Barulah akhirnya dia boleh. Tapi akhirnya dia harus gantinya dengan apa? Apakah dengan fidyah? Kan dia tahu misalnya selama 10 tahun jadwal saya Ramadan itu kerja. Jadi saya nggak akan nemu Ramadan itu. Emang kerja keras 10 tahun itu gimana ceritanya, Pak? Jadi nggak ada alasan untuk bayar fidyah, dia qadha. Dia qadha. Misalnya orang yang bekerja di tentang kendaraan umum. Gimana Pak kendaraan umum? Misalnya ngambil pendapat yang ketiga, 5 kilo dat, safar gitu kan. Iya Pak, boleh Pak, misalnya sekalipun mau ngambil pendapat yang ketiga Pak, safar, tapi kan Bapak tetap juga harus qadha Pak. Di luar Ramadan Bapak harus menggantinya 30 hari juga gitu. Kalau setiap hari Bapak mengambil pendapat itu, saat boleh siang hari saya nggak puasa. Iya Pak, maksudnya boleh tidak puasa di siang hari Ramadan, Bapak tetap harus mengqadhanya Pak. Mendingan puasa bareng-bareng Pak gitu daripada puasa sendiri nanti bulan Syawal kan gitu. Jadi harus difahami saat Allah mengizinkan mereka untuk berbuka puasa, akhir ayatnya fa'iddatun min ayyamin ukhur, diganti jangan lupa di hari-hari yang lain, jangan lupa ya gitu teman-teman. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Akhirnya kita sudah membahas tentang ru'yatul hilal, juga 5 golongan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di siang Ramadan dan harus diganti di hari lain antara qadha atau fidyah atau qadha dan fidyah. Gitu. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Nunu. Ini masalah safar Ustaz. Mengenai safar itu kan ada rukhsah boleh berbuka. Ini pertanyaannya mana yang lebih utama gitu Ustaz? Membatalkan puasa atau berpuasa gitu. Karena ya kan, jadi yang ditanyanya yang lebih utamanya Ustaz. Iya. Iya. Masya Allah, mumtaz Pak. Ini pertanyaannya mumtaz. Ya ini safar secara fisiknya kelihatannya perjalanan safarnya tidak berat nih, tapi sudah dihitung sebagai safar karena 83 km atau tadi berapa 76,8 km. Misalnya mengambil pendapat jumhur. Tapi safarnya naik pesawat AC, nyampe juga langsung buka puasa kan gitu, tinggal tidur di jalan. Mana yang afdal itu? Ada riwayat hadis Nabi SAW bersabda bahwa Allah itu sangat senang jika rukhsahnya diambil. Rukhsahnya diambil. Tapi Pak, yang masih membuat saya bingung adalah
kaidah dalam usul fikih kalau tidak salah atau qawaid fikih ya gitu. Bahwasanya yang afdolnya itu adalah akhdhul azimah, mengambil azimah itu saya sholatnya lengkap saja karena saya safarnya tidak terlalu berat gitu Pak. Safar tidak terlalu berat padahal ini udah dianggap safar, tapi menurut saya nggak terlalu capek lah safar juga gitu. Akhirnya saya mengambil lengkap gitu Pak. Nah akhirnya dari sini saya masih bingung tuh. Awalnya saya mengambil pendapat yang afdolnya rukhsahnya diambil. Tapi kok ada kaidah usul fikih yang mengatakan akhdhul azimah itu aula, lebih dikedepankan. Mengambil yang tekadnya, maksudnya ini puasa tidak berat walaupun saya safar, sehingga saya berpuasa saja. Nah, sehingga saya sampai sekarang belum dapat jawabannya titik terangnya itu seperti apa gitu. Apakah yang dimaksud dengan Allah tuh senang jika rukhsahnya itu diambil? Kalau itu hadis itu tapi hadis, Pak. Dan para ulama sepakat nih, itu diambil di sholat sunnah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah nih Pak ya. Safar itu ucapan ulama sepakat Pak. Sholat sunnah mah namanya lagi safar, nggak perlu dikerjakan, sepakat para ulama. Kecuali sholat malam sama 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu yang nggak pernah ditinggal oleh Rasul. Tapi kalau tema puasa ini, tema yang wajib, sholat dulu deh. Antara 4 atau 2 nih, lebih afdol ngambil sempurna. Itu tema yang wajibnya tuh Pak. Sholat kan wajib ya. Kalau safarnya tidak terlalu berat dan seterusnya, maka mengambil yang azimah gitu. Tapi kalau misalnya safarnya berat Pak, mungkin ini titik terangnya kali ya. Ketika memang berat, ambillah rukhsah Allah gitu. Tapi ketika tidak berat gitu, ambillah yang sempurna. Karena kan lebih afdol memang melakukan sesuatu di waktunya, gitu ya. Nah, dan prakteknya pun dalam hadis Nabi SAW, sahabat ini ucapan para sahabat, dahulu kami pernah ikut bersama Rasul dalam perjalanan, di antara kami ada yang puasa dan ada yang tidak berpuasa, dan tidak ada di antara kami semua yang mencela orang lainnya itu yang berbeda, gitu. Nah otomatis kan, di sini siapa Rasul nih? Para sahabat pun akhirnya ada yang berpuasa, ada yang mengambil sempurna tidak berpuasa. Ada yang mengambil sempurna yaitu puasa Ramadan, ada yang mengambil rukhsah. Jadi di antara sahabat pun ada 2 potretnya. Nah ada potret di sini hadis berikutnya itu yang membuat Rasul tidak senang. Sampai akhirnya hadisnya keluar tuh, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Bukan termasuk hal baik puasa saat safar. Tapi hadis itu munculnya kapan Pak? Saat mendapati sahabat ada yang pingsan safar. Saat ditanya dia puasa ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengucapkan begitu. Bukan termasuk hal yang baik puasa saat safar. Nah jadi otomatis kita tahu dong hadis ini digunakan untuk siapa? Untuk orang yang masih memaksakan puasa padahal dia tidak mampu dan akhirnya sudah mendapatkan rukhsah gitu Pak. Sehingga kesimpulannya mengambil azimah itu kalau akhirnya safarnya tidak berat, safar tidak berat, sehingga kita sholatnya lengkap saja, safarnya nggak berat banget nih. Walaupun nanti saatnya dia ngambil pun nggak masalah kan gitu Pak. Gitu. Jadi tinggal dikira-kira mungkin gitu Pak. Ini nggak berat lah ini gitu. Akhirnya dia ngambil lengkap, gitu. Atau ini berat nih gitu. Akhirnya dia mengambil rukhsah gitu Pak. Gitu. Nah, kalau lebih jelasnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru fil ardi." Jika kalian melakukan safar di muka bumi, tidak ada masalah jika kalian ingin mengqashar salat. Ini Imam Abu Daud Al-Zahiri mengatakan ini dalilnya umum. Safar apa saja Allah udah perintahkan qashar, tidak masalah. Tapi akhirnya ulama lain mengatakan Allah kalimatnya bukan perintah. Jika kalian safar maka qasharlah salat. Allah bukan begitu. Tapi jika kalian safar tidak apa-apa kalau kalian ingin mengqashar salat. Nah itu suasana tidak dapat tuh kali itu. Untuk akhirnya kapan kita ngambil azimah, kapan kita mengambil rukhsah, kapan kita ngambil lengkap, kapan kita ngambil
rukhsah dilihat dari berat atau ringannya safar itu sendiri. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ada lagi teman-teman yang tanyakan? Cukup ya? Di di YouTube ada Kang Tegar? Enggak ada. Cukup kali ya, tidak ada ya? Baik, alhamdulillah teman-teman, kita selesai pertemuan yang ketiga ini. Dan pertemuan yang keempat, insyaallah taala kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, itu, dan hal-hal yang mubah dilakukan saat puasa. Insyaallah taala itu menjadi pembahasan kita di pertemuan yang keempat gitu. Tapi nanti pengumumannya menyusul Pak ya, karena pertemuan keempat ini Rabu, antara Ramadan atau belum nih. Kalau Ramadan apakah kita ba'da subuh atau asar jam 4 sampai jam 5. Ini kita masih menimbang-nimbang nih teman-teman ya. Iya, kalau enggak offline maka online saja gitu. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.